Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desti Rahmawati. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan aljabar linear dan matriks. Ini adalah video yang pertama di pertemuan pertama terkait dengan aljabar linear dan matriks. Saya langsung saja. Jadi di aljabar linear dan matriks ini sub capaian pembelajaran ya dari aljabar linear matriks adalah yang pertama adalah memahami pengertian sistem persamaan linear atau SPL dan nanti menentukan apakah suatu sistem persamaan itu merupakan SPL atau bukan. Dan materi yang akan kita bahas berarti itu terkait dengan SPL. Dan sebelum masuk ke SPL itu kita bahas terlebih dahulu tentang pengantar aljabar linear dan matriks. Nah, yang pertama adalah pengantar aljabar linear dan matriks. Di sini saya mengambil dari Wikipedia itu terkait dengan sejarah dari aljabar itu sendiri, bahwasannya aljabar itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah aljabar ya. Ini aljabar ini artinya adalah pengumpulan bagian yang rusak. Jadi aljabar itu adalah salah satu bagian dari bidang matematika yang luas bersama-sama dengan teori bilangan, geometri, dan analisis. Jadi aljabar ini adalah pengumpulan bagian yang rusak. Karena di matematika itu tidak hanya aljabar, tetapi juga ada teori bilangan, ada geometri, dan juga ada analisis. Nah, semuanya itu saling menjadi satu, saling berkorelasi, seperti itu ya, saling mendukung. Nah, kemudian aljabar itu adalah ilmu yang mempelajari tentang simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol tersebut. Jadi, di aljabar itu juga mempelajari tentang simbol-simbol di matematika. Nah, aljabar ini menjadi benang pemersatu dari semua bidang matematika. Ya. Nah, ini adalah sejarah dari aljabar. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi di definisi. Dari definisi ini saya juga ambil dari Wikipedia, itu menjelaskan bahwasannya aljabar itu digunakan dalam hal-hal yang lebih spesifik seperti itu. Nah, kemudian jenis khusus dari objek matematika dalam aljabar abstrak itu nanti disebut juga dengan aljabar. Nah, kata ini digunakan misalnya dalam ungkapan aljabar linear. Nah, aljabar linear itu berarti terkait dengan aljabar yang abstrak seperti itu. Nah, aljabar linear itu sendiri adalah bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya. Selain itu juga membahas tentang vektor serta transformasi linear. Jadi aljabar linear itu intinya di dalamnya itu mempelajari tentang SPL, kemudian solusinya, kemudian vektor, dan juga ada transformasi linear. Nah, kemudian kalau matriks itu sendiri, matriks ini juga nanti akan berkaitan dengan persamaan linear gitu ya. Jadi di aljabar linear dan matriks tidak hanya belajar tentang persamaan linear ya atau SPL, sistem persamaan linear, tetapi juga belajar tentang matriks dan juga operasinya. Karena matriks dan operasinya ini merupakan hal yang berkaitan erat dengan bidang aljabar linear. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi di sini ada kenapa ya? Alasannya kenapa kita harus belajar aljabar linear dan matriks? Khususnya di sini saya ambil dalam bidang informatika. Meskipun mungkin teman-teman juga bisa melihat ataupun mencari literatur terkait dengan kenapa sih alasannya apa, kenapa kita harus belajar aljabar linear dan matriks itu di bidang yang lainnya itu boleh seperti itu ya. Nah, di sini saya mengambil untuk bidang informatika. Ternyata di bidang informatika aljabar linear dan matriks ini juga dipakai.
Nah, yang pertama itu adalah menggunakan transformasi linear. Jadi transformasi linear ini adalah di bidang aljabar linear dan matriks. Nah, transformasi linear ini dalam game animasi untuk pembelajaran persamaan kurva. Nah, di sini ada game animasi. Game animasi itu terkait dengan bidang informatika. Nah, jadi aljabar linear itu dipakai di bidang informatika. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rancang bangun aplikasi search engine tafsir Al-Quran menggunakan teknik text imaging dengan algoritma VCM. VCM ini adalah vector space model. Nah, di sini rancang bangunnya itu juga menggunakan teori aljabar, yaitu di sini ada vektornya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah model vektor dan matriks dari dokumen serta sudut antara dua vektor dan dua subruang untuk menduga dini plagiarisme dokumen. Nah, di sini juga menggunakan vektor dan juga matriksnya. Kemudian yang keempat itu adalah pengembangan aplikasi web-based document similarity measure menggunakan model ruang vektor pada dokumen berbahasa Indonesia. Nah, di sini ini juga menggunakan ruang vektor. Seperti itu. Nah, jadi kita belajar aljabar linear dan matriks khususnya di bidang informatika itu sangat bermanfaat karena nantinya dapat digunakan untuk beberapa penelitian. Nah, di sini saya contohkan tadi ada 1, 2, 3 dan juga ada 4 seperti itu. Nah, itu terkait dengan pengantar aljabar linear dan matriks itu hanya hanya sekilas terkait dengan sejarahnya, kemudian definisinya dan sejarah itu teman-teman juga bisa mencari literatur yang lain yang lebih detail. Itu banyak di Wikipedia juga ada terkait dengan sejarah, kemudian ada definisinya yang lebih lengkap lagi seperti itu. Dan juga untuk alasannya atau mengapa kita harus belajar aljabar linear dan juga matriks itu juga sudah banyak literatur yang membahas terkait dengan aplikasinya, aplikasi dari aljabar linear dan matriks. Di sini saya hanya ambil beberapa saja. Seperti itu. Nah, kemudian pokok yang kedua yang akan kita bahas itu adalah SPL. SPL itu artinya adalah sistem persamaan linear ya. Jadi untuk mempersingkat kata sehingga kita sebut dengan SPL. SPL itu ya sistem persamaan linear seperti itu. Nah, sistem persamaan linear ini yang akan kita bahas itu adalah sistem persamaan linear sederhana dan juga kompleks. Kompleksnya itu berarti terdiri dari M persamaan. Jadi ada M persamaan, ada nggak cuma satu atau bisa lebih dari satu. Nah, di sini saya notasikan dengan M persamaan. Kemudian ada N variabel, begitu juga dengan variabelnya. Seperti itu. Nah, untuk SPL ini sendiri, saya mengambil referensinya dari Howard Anton Shirores dengan judul Elementary Linear Algebra Application Versi. Nah, ini adalah edisi yang ke-9, 9th edition. Seperti itu. Nah, ini dan mungkin untuk materi seterusnya, kemungkinan nanti saya akan mengambil dari bukunya Howard Anton, seperti ini. Nah, oke, saya lanjut ke materinya. Kita masuk ke materi terkait dengan sistem persamaan linear, gitu ya. Nah, di sini ada introduction terkait dengan system of linear equation and matrix, jadi SPL dan juga matriksnya. Perkenalan ya, pengantar gitu ya, pengantar dari SPL-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada persamaan. Nah, persamaan yang pertama itu adalah 5x plus y sama dengan 3. Nah, kemudian persamaan yang kedua itu adalah 2x min y sama dengan 4. Ini adalah persamaan yang pertama dan ini persamaan yang kedua. Nah, kita lihat di sini persamaan 1 ataupun persamaan 2 itu adalah merupakan persamaan linier gitu ya. Kenapa kita sebut persamaan linier? Nah, untuk menyebut persamaan linier nanti di slide selanjutnya, di pembahasan selanjutnya kita akan bahas, kita akan kupas gitu ya. Kenapa persamaan 1 dan persamaan 2 itu disebut dengan persamaan linier. Nah, untuk persamaan 1 ini adalah persamaan linier ya, karena yang namanya persamaan itu pasti dia menggunakan tanda sama dengan, sehingga kita sebut dengan persamaan. Nah, persamaan nomor 1 ini itu terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y.
Ini ya, X dan juga Y. Nah, sehingga persamaan linear ya, yang pertama ini itu adalah persamaan linear terdiri dari dua variabel. Nah, tadi di sebelumnya, di slide sebelumnya itu saya akan menyebutkan di sini untuk SPL-nya ya, terdiri dari n variabel. Nah, kalau n variabel, sehingga di contoh yang pertama ini, di persamaan satu ini, n-nya itu adalah 2, karena kita punya ada dua variabel, yaitu variabel x sama variabel y. Seperti itu. Nah, kemudian untuk persamaan yang nomor 2, persamaan yang nomor 2 itu juga terdiri dari dua variabel, yaitu variabel x dan juga variabel y. Dan di sini disebut persamaan karena menggunakan tanda sama dengan. Nah, jadi persamaan satu, baik persamaan satu ataupun persamaan dua, itu adalah persamaan linear yang terdiri dari dua variabel, ya, variabelnya yang sama, yaitu x dan juga y. Karena memiliki dua variabel yang sama, sehingga dua persamaan linear ini saya sebut dengan sistem persamaan linear. Karena kata-kata sistem itu sendiri adalah terdiri dari lebih dari satu elemennya ya. Jadi, makanya di sini ketika kita elemennya atau persamaannya itu lebih dari satu, nah di sini ada dua, sehingga kita bisa menyebutnya sebagai sistem. Nah, ini adalah sistem, satu kesatuannya. Sistem. Nah, karena merupakan persamaan linear sehingga saya sebut dengan sistem persamaan linear. Jadi, ini adalah sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan juga dua variabel. Dua persamaan dan dua variabel. Dua persamaan yaitu persamaan satu dan juga persamaan dua. Kemudian dua variabel yaitu variabel x dan juga variabel y. Seperti itu. Nah, SPL ini, sistem persamaan linear ini kita dapat mengubahnya atau menuliskannya dalam bentuk matriks ya. Jadi saling berelasi ya, saling berhubungan antara SPL dengan matriks. Nah, sehingga bentuk dari matriksnya kita ambil, kita lihat di sini, ini 5, kemudian di sini ada 1, terus 3, 2, ini -1 ya, kemudian ini 4 yang disebut dengan konstanta gitu ya. Nah, ini bisa kita turunkan. Jadi ini ya, 5 sama 2 itu akan menjadi ini ya, akan menjadi kolom. 5, 2, kemudian ini 1, ini -1, ini juga menjadi kolom, 1 dan -1, kemudian 3 dan 4. 3 dan 4 ini akan menjadi kolom. Jadi tinggal tinggal dirubah menjadi bentuk matriks seperti ini. Ini adalah bentuk matriksnya. Karena matriks itu sendiri kan ada terdiri dari beberapa baris dan juga kolomnya. Nah, ini kalau baris berarti dia otomatis yang horizontal dan kolom itu adalah yang vertikal. Sehingga untuk 5, 2 gitu ya, ini akan menjadi kolom ke bawah. Kemudian ini juga 1, -1 akan menjadi kolom, terus 3, 4 ini akan menjadi kolom, seperti itu. Nah, jadi dari SPL 2 persamaan linear dan juga dua variabel, kita bisa membentuk matriksnya yang terdiri dari dua kolom dan juga 3 baris, gitu ya. Terdiri dari 3 kolom ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Terdiri dari 3 kolom dan juga terdiri dari 2 baris, karena ini baris ke-1 dan baris ke-2. Jadi dari dua persamaan linear dan juga dua variabel, itu kita bisa membentuknya matriks berukuran, ya, matriksnya berukuran, barisnya itu tadi ada 2 dan kolomnya ada 2. Ada 3, sehingga ukurannya adalah 2 kali 3. Ini adalah ukuran matriksnya. Seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan mengubah dari SPL menjadi bentuk
matriks. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Kita sudah masuk ke bentuk dari persamaan linier gitu ya. Tadi kalau kita lihat persamaan 1 dan juga persamaan 2 itu adalah bentuknya secara umum ya. Secara umum itu dirumuskan dengan A1X ditambah A2Y sama dengan B. Nah, dari sini kita lihat A1-nya kalau di contoh pertama, persamaan pertama ini adalah A1-nya bernilai 5. Kemudian ini ya, A1-nya nilainya adalah 5. Kemudian A2 itu adalah nilainya 1. A2 itu nilainya 1. Kemudian B-nya itu 3. B-nya 3. Nah, sehingga bentuk umum dari persamaan linier, nah dalam hal ini persamaan liniernya yang terdiri dari dua variabel itu adalah A1X ditambah A2Y sama dengan B. Nah, untuk nilai A1, A2 sama B itu bisa tidak hanya 5, 1, 3, tapi bisa bilangan yang lainnya. Nah, sehingga A1, A2 sama B ini kita sebut dengan real constant. Konstanta real seperti itu. Nah, kemudian A1, A2 ini juga dua-duanya tidak 0 seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mempunyai variabelnya yang banyak gitu ya. Jadi persamaan linier. Kalau ini kan persamaan linier ya, terdiri dari dua variabel. Nah, kalau misalnya kita punya variabelnya lebih dari 2, misalnya sebanyak n variabel, sehingga untuk secara umum bentuk umumnya dari persamaan linier yang terdiri dari n variabel ya, variabelnya karena sebanyak n, sehingga di sini bisa saya tuliskan variabelnya itu ada variabel x1, x2, x3 dan sebanyak nggak tahu sampai berapa, sebanyak n, sehingga di sini adalah xn seperti itu. Nah, ini adalah banyaknya variabel dari persamaan linier. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bentuk umumnya dari persamaan linier dengan n variabel itu adalah A1x1 ditambah A2x2 ditambah seterusnya sampai an xn sama dengan B. Nah, di sini sama A1, baik A2, A3, dan seterusnya sampai an itu kita sebut dengan konstanta real atau real constant. Dan B-nya itu juga disebut dengan real constant. Kemudian variabelnya itu adalah x1, x2 sampai dengan xn variabel. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Contohnya misalnya n-nya itu adalah 5. N-nya 5 sehingga saya bisa membuat persamaan liniernya adalah A1x1 ditambah A2x2 ditambah A3x3 ditambah A4x4 ditambah A5x5. Nah, di sini saya menggunakan variabelnya adalah x1, x2, x3, x4, x5. Ada sebanyak 5 variabel. Nah, kenapa saya menggunakan x1 sampai x5 di sini? Karena untuk membedakan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan linier dengan 5 variabel. Nah, saya masuk ke contohnya, misalnya A1, A2 itu adalah konstanta real atau bilangan real berapapun gitu ya, sehingga saya ambil sembarang, yaitu misalnya 2x1 ditambah 3x2 min x3 min x4 ditambah dengan x5. Dan jangan lupa setelah itu kita harus ada B-nya. Misalnya B-nya itu adalah 2. B-nya 2. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari persamaan linier yang terdiri dari 5 variabel. Seperti itu. Nah, di sini ada example, ada contoh dari persamaan linier. Bisa kita lihat. Yang pertama, x plus 3y sama dengan 7. Nah, ini adalah persamaan linier terdiri dari dua variabel, yaitu variabel x dan juga variabel y. Kemudian, yang kedua,
Yang kedua itu adalah Y sama dengan setengah X plus 3Z plus 1. Nah, ini kita juga bisa menyebutnya sebagai persamaan linier. Kenapa persamaan linier? Karena bentuk ini kita bisa rubah secara umum menjadi bentuknya sesuai dengan persamaan linier. Yang ini, tuh ya. Nah, kita rubah sehingga menjadi setengah X, ya, setengah X min Y plus 3Z sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata bentuk yang kedua ini kita bisa rubah menjadi bentuk sesuai dengan persamaan linier, yaitu terdiri dari 3 variabel, ada X, Y, sama Z, kemudian konstanta realnya itu adalah setengah, min 1, dan juga 3, kemudian 1. Nah, sehingga yang kedua ini kita juga bisa menyebutnya sebagai persamaan linier. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Nah, yang ketiga ini X1 dikurangi 2X2 min 3X3 ditambah X4 sama dengan 7. Nah, ini juga kita sebut dengan persamaan linier. Ini sudah jelas gitu ya. Di mana variabelnya itu terdiri dari X1 sampai X4. Jadi ada 4 variabel dengan konstanta realnya yang berbeda-beda seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata persamaan linier itu variabel yang kita gunakan tidak harus menggunakan X1, X2, X3, X4 atau seterusnya gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan variabel yang lain, misalnya ada X, ada Y, kemudian ada Z gitu ya. Cuman harus membedakan. Kalau misalnya ada 5 variabel dengan menggunakan variabel X ya, bisa saya menggunakan X, Y, Z, kemudian T misalnya, kemudian R. Nah, itu kan ada sebanyak 5 variabel seperti itu. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan linier. Nah, selanjutnya kita harus perhatikan gitu ya, apabila di persamaan itu memiliki root variabel gitu ya, atau akar variabel, atau mengandung perkalian dari variabel yang sama gitu ya, atau dari variabel yang dimilikinya di persamaan tersebut, maka itu kita tidak menyebutnya sebagai persamaan linier. Jadi bukan persamaan linier. Bukan persamaan linier apabila di persamaan tersebut memiliki akar variabel atau perkalian dari variabelnya yang dimilikinya. Nah, selain itu juga apabila memiliki fungsi trigonometri, logaritma, kemudian eksponensial. Nah, kalau memiliki fungsi logaritma, trigonometri, eksponensial secara otomatis, persamaan tersebut tidak atau bukan persamaan linier. Sebagai contoh, X plus 3 akar Y sama dengan 5. Nah, ini adalah not linear, bukan persamaan linier. Karena apa? Karena di sini kita lihat ternyata ada akar Y ya, berarti memiliki root of variable. Sehingga ini bukan persamaan linier, Nah, selanjutnya yang kedua, ini juga bukan persamaan linier karena jika kita lihat variabelnya ada variabel X, Y, Z. Nah, tetapi di sini ada perkalian dari variabel-variabel tersebut. Nah, sehingga ini bukan persamaan linier. Kemudian yang ketiga itu Y sama dengan sin X. Ini juga bukan persamaan linier karena memiliki fungsi trigonometrik seperti itu. Nah, jadi persamaan yang disebut tidak linier itu apabila memiliki akar variabel atau perkalian dari variabelnya, kemudian memiliki fungsi trigonometri, logaritma, dan juga eksponensial seperti itu. Nah, itu terkait bedanya antara persamaan linier dengan persamaan yang bukan linier. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke solusinya, solusi secara umum gitu ya, solusi dari persamaan linier. Apabila kita punya persamaan linier bentuknya yang seperti ini, A1, X1, A2, X2 ditambah dan seterusnya sampai AN, XN sama dengan B gitu ya. Nah, ini
apabila solusinya itu adalah terdiri dari S1, S2, sampai dengan Sn, ini kita sebut sebagai solusinya gitu ya. Sehingga solusi tersebut itu adalah kita mencari variabelnya, nilai dari variabel X1, X2, sampai dengan Xn. X1 itu adalah solusinya S1 misalnya. Kemudian X2 itu adalah S2. Dan seterusnya sampai Xn itu solusinya adalah Sn. Nah, ini adalah solusi. Jadi, himpunan solusinya itu terdiri dari S1, S2, sampai dengan Sn. Nah, ini solusi-solusi ini, himpunan solusi ini kita sebut dengan solusi secara umum ya. Solusi secara umum dari persamaan linear. Jadi, solusi dari persamaan linear secara umum itu adalah kita mencari nilai dari variabel-variabel yang kita miliki. Nah, dalam hal ini variabelnya itu adalah X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, contohnya example kedua itu kita akan finding a solution set gitu ya. Jadi kita akan mencari himpunan dari solusi yang persamaan linear ya, yang diketahui dari persamaan linear yang kita punya. Nah, contohnya persamaan linearnya itu adalah 4x min 2y sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mencari solusinya ya, solusi generalnya, general solution gitu ya, dari persamaan 4x min 2y sama dengan 1. Nah, yang pertama itu adalah saya misalkan dulu gitu ya, ambil sembarang, misalnya saya ambil solusinya karena saya akan mencari solusi dari variabel X dan juga dari variabel Y. Sehingga saya dapatkan ketika X-nya misalnya solusinya itu adalah T, saya ambil T ya, T-nya itu menggambarkan suatu bilangan tertentu. Nah, menggambarkan suatu bilangan tertentu yang merupakan solusinya, solusi dari variabel X gitu ya. Nah, sehingga saya dapatkan Y-nya itu sama dengan berapa? Y-nya itu kita lihat dari persamaan linear ini. Kalau saya akan mencari nilai Y-nya, otomatis kan menjadi, ini saya turunkan dulu ya, min 2Y sama dengan 1 dikurangi dengan 4X. Kemudian Y sama dengan 1 dikurangi 4X dibagi dengan min 2. Nah, sehingga saya bisa dapatkan ini ya, ini kan min sama min jadi plus, 4 dibagi 2 menjadi 2, berarti 2x. 2x dikurangi dengan 1 dibagi dengan 2 ya, dikurangi karena di sini adalah min, sehingga 1 per 2. Nah, saya dapatkan nilai y-nya itu adalah 2x min setengah. Nah, saya kembalikan lagi karena tadi saya dapatkan misalnya x-nya itu adalah sama dengan t, sehingga saya dapatkan y-nya itu adalah 2. Tadi kan y-nya adalah 2x min setengah. Karena x-nya adalah t, sehingga x di sini saya rubah menjadi t. 2t min setengah. Nah, ini adalah solusinya, solusi secara umum ya. Solusi secara umum yang kita dapatkan. Jadi x-nya itu sama dengan t dan y-nya sama dengan 2t min setengah. Ini kalau misalnya saya mengambil t ya, mengambil t di solusi untuk variabel x. Tetapi saya punya cara lain, misalnya yang saya ambil itu adalah y-nya. Misalnya y-nya itu saya dapatkan, saya misalkan dengan s solusinya ya. Misalnya variabel y solusinya adalah s. Nah, berarti saya akan mencari nilai x-nya. Tadi persamaannya adalah 4x min 2y sama dengan 1. Nah, saya akan cari x-nya karena y-nya sudah saya dapatkan. Sehingga saya cari x-nya. Ya, 4x sama dengan 1 dikurangi, karena ini dikurangi, pindah ruas jadi 1 plus 2y. Nah, x-nya berarti sama dengan 1 per 4 ditambah 2 per 4 y. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 4 ditambah 2 per 4 itu adalah setengah y. Nah, jadi saya dapatkan x-nya adalah 1/4 ditambah setengah y ini. Y-nya saya rubah menjadi s. 1/4 ditambah dengan setengah s. Seperti ini. Ini adalah solusinya. Solusi secara
umum seperti itu. Jadi bisa menggunakan yang sebelah sini ataupun saya bisa menggunakan yang di sini. Ini adalah untuk solusinya. Nah, kemudian kita akan mencari misalnya nilai sini ya. Saya ambil yang T tadi. Misalnya nilai T-nya itu saya ambil bilangan konstanta 3. Berarti saya dapatkan X-nya itu adalah sama dengan 3. Kemudian Y-nya itu saya akan menjadi 2 dikali 3 dikurangi dengan setengah. Ini ya. Nah, berarti 6 dikurangi dengan setengah. Saya samakan penyebutnya. 2, ini jadi 12 dikurangi 1 sama dengan 11 dibagi 2. Nah, sehingga saya punya solusinya adalah nilai X-nya itu adalah 3 dan nilai Y-nya itu sama dengan 11 per 2. Seperti itu. Nah, ini adalah hanya sebagai contoh untuk mencari solusi secara umum, seperti itu ya. Nah, ini ketika saya mengambil X sama dengan T-nya, T-nya itu sama dengan 3. Kita dapatkan Y-nya adalah 11 per 2 gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa mengambil bilangan berapapun, tidak harus dengan 3. Begitu juga kalau misalnya saya ngambil yang ini, Y-nya sama dengan S, misalnya S-nya dirubah bilangan berapapun gitu ya. Nah, nanti juga akan ketemu solusinya dengan cara yang sama seperti yang X sama dengan 3. Seperti itu. Nah, terkait dengan solusi dari persamaan linier gitu ya. Jadi kalau suatu persamaan linier atau linear system ya, atau SPL itu ada yang memiliki solusi dan juga ada yang tidak memiliki solusi. Nah, kalau suatu persamaan yang tidak memiliki solusi itu nanti kita sebut dengan inconsistent. Jadi inconsistent itu apabila persamaan atau SPL-nya, sistem persamaan linear itu tidak memiliki solusi. Tetapi kalau memiliki solusi, minimal satu solusinya kita sebut dengan konsisten. Gitu ya. Nah, tadi kan terkait dengan solusi dari persamaan linear. Nah, untuk solusi dari SPL, sistem persamaan linear, kalau memiliki solusi, minimal satu solusi, nanti kita sebut dengan konsisten. Akan tetapi, kalau tidak memiliki solusi, itu kita sebut dengan inkonsisten. Nah, di sini saya akan gambarkan, dari SPL yang saya punya ya, SPL-nya ini adalah SPL pertama, ini SPL kedua, secara umum seperti ini ya bentuknya. Nah, dari SPL ini saya akan lihat apakah memiliki solusi atau tidak memiliki solusi atau memiliki solusi yang banyak gitu ya. Nah, untuk mencari apakah memiliki solusi atau tidak itu bisa diilustrasikan sebagai gambar berikut ya di figur 1.1 ini. Nah, ketika kita lihat di sini kan persamaan linearnya itu ada persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, karena ini adalah persamaan linear sehingga saya bisa membuat grafiknya dari persamaan linear itu adalah berupa garis yang lurus. Nah, saya sebut garis lurusnya itu adalah sebagai L1 dan yang persamaan kedua itu adalah L2. Sehingga saya bisa gambarkan kalau misalnya L1 itu posisinya ada di sini, L2 itu adalah posisinya di sini. Nah, ketika modelnya dari dua persamaan linear tersebut atau dari SPL tersebut saya gambarkan di grafiknya seperti ini bentuknya, maka ini SPL-nya dia tidak memiliki solusi atau disebut dengan SPL yang inconsistent. Nah, tetapi kalau misalnya dua persamaan linear tersebut bertemu di salah satu titik di sini, nah ini artinya dia memiliki satu solusi. Nah, karena memiliki satu solusi, meskipun satu solusi gitu ya, tetap kita sebut dengan konsisten. Seperti itu ya, misalkan karena satu solusi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga itu L1 ya, L1 sama L2 grafiknya itu saling saling merapat ya, jadi satu gitu loh, sama kayak gitu, sehingga ini memiliki mini
solusi atau solusinya itu adalah banyak. Jadi dari persamaan linear kita bisa mengambil kesimpulannya solusinya itu apakah memiliki satu solusi atau tidak memiliki solusi atau bahkan memiliki solusi yang banyak. Jadi ada 3 kemungkinan solusi yang bisa dimiliki dari SPL. Seperti itu. Nah, untuk mencari solusi dari SPL kita belum sampai ke situ gitu ya, karena di pertemuan pertama ini kita masih membahas terkait dengan SPL-nya, bentuk SPL itu seperti apa, seperti itu. Dan juga solusi dari persamaan linear. Tapi untuk solusi dari SPL itu sendiri kita belum masuk gitu ya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya, untuk meeting atau untuk video yang selanjutnya. Nah, dari yang sudah kita bahas, sehingga apabila kita memiliki persamaan linear ya sebanyak M persamaan dan juga variabelnya itu adalah sebanyak N, sehingga bentuk umum dari SPL itu bisa dilihat di sini. Teman-teman bisa lihat ya, tadi kan sebelumnya itu adalah SPL-nya itu terdiri dari dua persamaan ya, dua persamaan dan juga dua variabel yang ini ya contohnya. Nah, sekarang ketika SPL-nya itu terdiri dari M persamaan dan juga N variabel, sehingga kita bisa membuat SPL-nya, bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi yang pertama, karena kan kita ada N variabel. Variabelnya saya gunakan X1, kemudian X2, sampai sebanyak Xn. Karena ada sebanyak N variabel, jadi sebanyak Xn variabel. Nah, kemudian untuk persamaannya, karena kan kita mempunyai M persamaan. Nah, ini berarti persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan seterusnya ya, ini persamaan 1, persamaan 2, dan seterusnya sampai berapa persamaan ya, sampai ke M persamaan. Ini notasinya dengan M. 1 di sini untuk menunjukkan dia persamaan pertama, 2 di sini untuk menunjukkan persamaan yang kedua, terus M di sini menunjukkan persamaan yang ke M, seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat dari dari simbolnya ya. Seperti itu. Nah, untuk bagaimana dengan konstanta realnya ya. Konstanta realnya kita lihat di sini, ini saya tidak menggunakan A1, A2, A3 lagi karena terdiri dari banyak variabel dan juga banyak persamaan. Sehingga di sini saya gunakan A11. A11 itu artinya adalah ini A1 ya. Satu yang pertama itu menunjukkan untuk variabel pertama ya. Variabel pertama, kemudian A11 untuk persamaan yang pertama. Ini adalah menunjukkan ke variabelnya dan ini menunjukkan ke persamaannya. Nah, kemudian A12. A12 itu menunjukkan ke persamaan pertama gitu ya, kemudian variabelnya adalah variabel yang kedua gitu ya. Berarti mohon maaf, ini berarti kita A11-nya ini adalah persamaannya dan ini adalah variabelnya gitu ya. Jadi untuk A12 ini 1 di sini untuk menunjukkan persamaan dan juga 2 di sini untuk menunjukkan variabelnya. Karena di sini variabelnya itu adalah X2 gitu ya. Jadi X2 ini 2 itu menunjukkan variabel yang kedua ya. Kemudian 1 di sini untuk menunjukkan persamaan yang pertama. Gitu ya. Jadi A12 itu adalah konstanta real yang berada di posisi variabel yang kedua dan juga persamaan yang pertama. Dan seterusnya sampai A1N di sini, A1N. 1 di sini tadi untuk menunjukkan persamaan, kemudian N di sini untuk menunjukkan variabelnya. Nah, kalau 1N di sini berarti ini menunjukkan posisinya konstanta real A-nya ini berada di variabel yang ke N, kemudian untuk persamaan yang pertama, sehingga seperti ini bentuknya. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua itu konstantanya adalah A21 karena ini adalah persamaannya, kemudian satu ini adalah untuk variabelnya. Jadi persamaan yang kedua variabelnya yang ke 1.
hingga A21 dan seterusnya. Jadi kita punya A21, A22 sampai A2n gitu ya. Nah, kemudian kalau sampai kita punya M persamaan gitu ya, M persamaan sehingga konstanta realnya menjadi AM1 itu adalah persamaan ke M, kemudian variabelnya variabel yang ke-1 seperti itu. Nah, ini hanya bentuk umumnya dari SPL meskipun nanti kita bisa mengubahnya dari bilangan ya, mengubah menjadi bilangan misalnya A11 dengan konstanta real berapapun seperti itu. Nah, kemudian dari SPL ini, tadi pas awal kita juga merubah dari SPL, 2 variabel dan 2 persamaan menjadi matriks gitu ya, sehingga dari SPL yang kita punya, dari M persamaan dan juga N variabel, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk matriks. Nah, bentuk matriksnya bisa terlihat di situ ya. Jadi untuk prinsipnya juga sama, A11, A21, sampai AM1 ini nanti tetap menjadi kolom, tuh ya. Ini tetap menjadi kolom. Nah, kemudian A12, A22 sampai AM2 ini juga menjadi kolom yang kedua. Ya, kolom yang kedua, kemudian sampai kolom ini ya, A1N dan ini adalah konstanta yang B-nya seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan di dalam kolom. Nah, kita lihat di sini ya. Ternyata dari M persamaan dan juga N variabel gitu ya, kita bisa mengubahnya menjadi suatu bentuk matriks. Nah, matriks yang kita punya di sini ini kita sebut dengan augmented matrix atau matriks yang diperluas. Jadi dari SPL kita bisa mengubahnya menjadi bentuk matriks seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi materinya untuk pertemuan pertama, untuk materi pertama ini, video kali ini sudah selesai. Jadi inti yang dibahas itu adalah tadi pengantar dari aljabar linear dan matriks terkait dengan sejarah, kemudian definisi, kemudian aplikasinya, lanjut kemudian ke SPL dan juga jenis-jenis SPL. Dikatakan dengan persamaan linear atau bukan persamaan linear dan juga solusi persamaan linear dan juga sampai ke mengubah bentuk SPL menjadi bentuk matriks seperti itu. Dan kemungkinan untuk video yang akan kita bahas selanjutnya di video kedua, di pertemuan kedua, itu adalah kita masih melanjutkan terkait dengan SPL, sistem persamaan linear, dan juga sampai ke OBE, dan kalau memungkinkan bisa ke eliminasi Gauss ataupun dan juga eliminasi Gauss-Jordan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam video pertama ini banyak kesalahan. Nah, baik kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.